Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah masuk dalam bulan Februari yang terkenal dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Banyak orang yang menunggu-nunggu datangnya hari itu, terutama anak-anak muda yang mencari kesempatan yang tepat untuk menyatakan cintanya, kasihnya lewat bunga, lewat coklat, maupun lewat hadiah-hadiah spesial untuk yang dicintai. Dengan disertai janji-janji yang setinggi langit, terasa bagi mereka dunia hanya milik mereka. Tapi nggak apa-apa, itu baik sebagai modal utama untuk masuk dalam sebuah rumah tangga. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat. Pagi ini saya akan bawa sebuah renungan yang berjudul Kasih dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu orang baru memasuki sebuah pernikahan, pasti yang terlihat adalah hal-hal yang manis-manis. Semua yang terbaik, kasihnya, cintanya, pelayanannya diberikan hanya untuk pasangannya. Tapi dengan berjalannya waktu, 5 tahun masih aman. Memasuki usia pernikahan di atas 10 tahun masuk dalam lampu kuning. Mulai sifat-sifat asli bermunculan, mulai bosan dengan semua rutinitasnya. Dua orang yang punya pribadi yang berbeda, punya karakter masing-masing dipersatukan, akan timbul gesekan-gesekan yang berakibat perselisihan. Saling mau menang sendiri, saling menyikut pasangannya. Mereka lupa akan janji-janji kasih yang diucapkan. Mereka lupa janji suci yang diagung-agungkan. Kasih mereka mulai luntur dan menjadi dingin. Kita tidak boleh sampai kehilangan kasih dalam berumah tangga, tapi harus memelihara kasih itu, menghidupi kasih itu. Kita baca saja di dalam 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, firman ini bukan untuk keluarga muda saja, tapi juga untuk kita para orang tua, oma-oma dan opa-opa harus tetap saling mengasihi meskipun kita sudah tua. Kasih dalam keluarga harus terus mengalir karena Allah yang kita kenal adalah kasih. Dikatakan firman tadi, kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang penuh kasih itu lahir dari Allah dan mengenal siapa itu Allahnya. Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Itu terdapat dalam ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Kalau Tuhan yang merupakan sumber kasih itu ada di dalam kita, berarti seluruh hidup kita ada dalam kendali Tuhan Yesus. Ciri-ciri orang yang penuh kasih itu ada di dalam 1 Korintus 13.
ayat 4 sampai 6. Kita baca saja. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dikatakan dalam firman tadi, kasih itu sabar. Sudahkah kita semua mempraktekkannya? Sabar atas pasangan kita, sabar atas anak kita, atas orang tua kita, juga terhadap orang-orang di sekitar kita, pembantu kita, karyawan kita, tetangga di sekitar kita. Dalam firman tadi, kita juga harus murah hati. Kita kata sabar dan murah hati sering sulit untuk dipraktekkan karena kita mempunyai sifat, kita mempunyai karakter, kita punya emosional yang belum terkendali. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang pernah menyakiti kita, orang yang tidak menyenangkan kita. Kalau orang Madura boleh bilang sangat mamegel. Kita tidak akan bisa menahan emosi kita. Kita bisa marah. Kita bisa lupa ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan Yesus mau menaruh dalam hati kita kasih agape. Kasih yang sempurna, kasih yang berdasarkan anugerah Tuhan, kasih yang tulus dan murni. Tuhan mau kasih itu lahir di hati kita. Kita mau belajar punya kasih yang agape lewat pekerjaan Roh Kudus-Nya yang sanggup merubah semua karakter kita menjadi seperti Yesus. Kita dimampukan untuk bisa menahan emosi kita. Roh Kudus bisa melembutkan hati kita. Sabar dan murah hati seperti Yesus. Kalau pada ayat 4 tadi dikatakan, orang yang penuh kasih juga tidak gampang iri hati dengan apa yang didapatkan dari orang lain, juga tidak sombong. Ayat 5 juga mengatakan tidak melakukan yang tidak sopan, tidak cari untung sendiri, tidak pemarah dan tidak dendam. Di dalam ayat 6 dikatakan juga ia tidak bersuka atas penderitaan orang lain, tapi ia bersukacita atas kebenaran. Kasih adalah yang paling penting dari segala apapun juga. Kita bisa baca sendiri tentang kasih ini pada 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tetapi kita baca saja dalam ayat 1 sampai yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Semua yang kita kerjakan
tanpa melibatkan kasih Allah. Tuhan katakan semua sia-sia, semua tidak ada faedahnya. Tuhan katakan tanpa kasih kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Tuhan katakan kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Untuk mendapatkan kasih Allah yang sempurna, kita bangun persekutuan dengan Allah, tinggal dekat dengan Allah, mengenal dan memahami, mengalami hidup berkemenangan bersama Yesus. Kita mau aplikasikan kasih Allah dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Kita mau belajar sabar dan murah hati dan saling mendahului dalam memberi hormat. Taruh Yesus di atas segala-galanya dan kita akan melihat kasih Allah, sukacita dan damai sejahteranya menaungi tiap-tiap rumah tangga kita. Tidak akan kekurangan anggur baru karena selalu dicurahkan atas kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, Tuhan mau kita kenakan kasih dari Allah, kasih yang sempurna sebagai pengikat atas keluarga kita, dan damai sejahtera Kristus yang akan memerintah dalam hati dan keluarga kita. Sampai di sini renungan dari saya. Selamat pagi, selamat